Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala inil hukmu illa lillah. Jamaah yang berbahagia, kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada kehendak kecuali hanya kehendaknya. Tidak ada kudrah kecuali hanya kudrah dan iradah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang berbahagia, sebelum kita melanjutkan kajian kita pada malam hari ini, tentu terlebih dahulu tidak salah, bahkan baik insyaallah, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum atas segala khilaf, baik ucapan ataupun tingkah laku yang tidak berkenan. Tentu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Manusia tempatnya salah dan khilaf, karena manusia adalah makhluk yang dhaif. Mudah-mudahan setelah Ramadan kemudian Idul Fitri, kita menjadi pribadi yang muttaqin, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu insyaallah menjadi pribadi yang lebih baik daripada saat-saat sebelumnya insyaallah. Baik, pada malam hari ini kita sampai ayat hukum dari surah An-Nisa, yaitu ayat hukum yang ke-17. Penyusun Nailul Maram memilih ayat hukum yang ke-17 dari surah An-Nisa ini adalah An-Nisa yang ke-59. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ayatus sabi'ata asyarata, ayat yang ke-17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu semua kepada Allah dan taatlah kamu semua kepada Rasul, wa ulil amri minkum, juga kepada ulil amri dari golongan kaum muslimin. Fa in tanaza'tum fi syai', maka jika kalian semua berselisih, berbeda pendapat, farudduhu lillahi wa rasul, maka kembalikan sesuatu yang diperselisihkan itu, yang belum disepakati itu, kepada Allah dan kepada Rasulnya, kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya. In kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir, tentu jika kamu semua beriman kepada Allah dan hari akhir. Zalika, yang demikian itu, khair, adalah lebih baik, wa ahsan, dan terlebih bagus, ta'wilan, sebagai sebuah pemahaman ataupun pengertian dalam konteks apa yang diperselisihkan. Jamaah yang berbahagia, An-Nisa yang ke-59 ini Allah turunkan berkaitan dengan ketika itu Rasul mengutus pasukan, kemudian pemimpinnya itu dipilih dari kaum Ansor. Oleh karena
orang Ansar ini yang dipilih menjadi pemimpin, dipilih oleh Rasul, maka kemudian pemimpin dari kalangan Ansar ini menyatakan kepada kaum muslimin seluruhnya, kumpulkan kayu bakar, kemudian bakarlah. Setelah kamu bakar, masuklah ke dalam api itu. Begitu sahabat mengumpulkan kayu bakar kemudian membakarnya, kemudian pemimpin dari Ansar ini memerintahkan kaum muslimin untuk masuk ke api yang sudah menyala itu. Tentu para sahabat saling bertanya dalam hati, kenapa diperintah untuk kemudian masuk ke dalam api? Walhasil kemudian qadarullah, api itu padam dan tentu mereka tidak jadi masuk ke dalam api itu. Kemudian kasus ini disampaikan kepada Rasul. Bagaimana Rasul? Kata Rasul di dalam riwayat itu, ini riwayat Bukhari, lau dakhaluha ma kharaju minha, kalau seandainya mereka semuanya masuk ke dalam api itu, ma kharaju minha, maka niscaya mereka tidak akan pernah keluar darinya abadan, selamanya. Innama ta'at, ketaatan itu fil ma'ruf, hanya dalam persoalan kebaikan. Jamaah yang berbahagia ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada pemimpin itu muqayyad, bukan mutlak. Artinya pemimpin itu baru ditaati kalau dia sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Ketika pemimpin itu tidak sesuai, bahkan bertentangan atau tanakut dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, maka ketika itu wajib bagi kita semua untuk kemudian tidak tunduk kepadanya. Jadi ketidaktundukan kita itu bukan kepada perorangnya, bukan kepada personnya, tapi pada sikapnya, sikap pemimpin yang justru bertentangan dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Ini tentu harus menjadi sikap seluruh kaum muslimin, apalagi tentu kepada pemimpin yang non muslim, karena kita tidak dibenarkan untuk kemudian memilih pemimpin itu dari kalangan selain kaum muslimin. Kita baca catatan yang diberikan oleh penulisnya itu. Jamaah yang berbahagia, seperti biasanya sebenarnya penafsirannya agak panjang, jadi tentu saja ini saya ambil yang poin-poin saja. Yang pertama terkait dengan kalimat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul. Ditafsirkan ta'atullahi azza wa jalla, taat kepada Allah azza wa jalla itu adalah hiya imtisalu awamirihi, yaitu melaksanakan perintah-perintahnya. Bentuk jamaah ini menunjuk kepada seluruhnya. Berarti taat kepada Allah itu adalah dengan pengertian melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nawahihi, dan larangan-larangannya. Perintahnya dilaksanakan, larangannya dijauhi. Wa ta'atu rasulihi sallallahu alaihi wasallam, sementara taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ia adalah fima amara bihi wa naha anhu, yaitu tentang apa yang diperintahkannya dan apa yang dilarangnya. Artinya jamaah yang berbahagia, taat kepada Rasul, kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah dengan pengertian perintah Rasul kita lakukan, larangan Rasul kita jauhi. Itu baru kemudian disebut taat kepada Rasulnya. Berarti dengan demikian taat kepada Allah dan taat kepada Rasul adalah dengan melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya.
Sebagai tambahan, ada catatan di dalam kitab A'lamul Muwaqqi'in, ada penjelasan seperti ini. Amarallahu ta'ala bi ta'atihi wa ta'ati rasulih. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk taat kepadanya, juga taat kepada Rasulnya. Artinya ayat ini memerintahkan agar kita taat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wa a'adal fi'la i'laman bi anna ta'atar rasuli tajibu istiqlal min ghairi ardin ma amara bihi alal kitab. Diulangnya kata atiu, jadi atiu Allah wa atiu Rasul, itu adalah ingin memberitahu bahwa taat kepada Rasul itu wajib, istiqlal. Artinya ini kalau dalam konteks hukum itu maksudnya kalau kemudian Rasul menyampaikan sesuatu yang kalaulah kemudian di Al-Quran tidak disebutkan, maka itu kita harus patuhi, karena kita tahu bahwa apa yang Rasul sampaikan itu adalah notabene merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, wa ulil amri minkum. Lamma amara Allah Subhanahu al-qudata wal wulata. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada qadhi, kepada para hakim dan kepada para pemimpin, para penguasa, idza hakamu, apabila mereka menghukumkan, menetapkan hukum bainan nas, di antara manusia. Jadi kalau hakim ataupun penguasa itu membuat keputusan terkait kasus yang menimpa umatnya, rakyatnya, maka ayyahkumu bil adil, hendaklah mereka itu menghukumi dengan adil. Tentu awil haqi, atau dengan cara yang hak, dengan adil dan dengan hak. Amarun nasa bi ta'atihim hauna. Maka di sini, di ayat ini, Allah memerintahkan kepada manusia untuk taat kepada mereka yang masuk kategori ulil amri itu. Jadi maksudnya begini, jamaah yang berbahagia. Sebelumnya pada ayat yang ke-58 itu kan Allah katakan wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Itu di An-Nisa 58. Kemudian di An-Nisa 59 ini Allah perintahkan untuk taat kepada Allah, Rasul dan kepada ulil amri. Ini maksudnya adalah kalau kemudian ulil amri tadi, apakah itu hakim ataukah pemimpin dalam konteks lebih umum, kalau kemudian mereka berhukum itu secara adil dan benar sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka, pemimpin yang seperti ini, itu wajib untuk ditaati. Tentu saja jamaah yang berbahagia, ketaatan yang sifatnya wajib ini adalah untuk sesuatu yang sifatnya qat'i. Artinya untuk sesuatu yang dalam konteks pengetahuan itu tidak mungkin diperselisihkan. Misalnya dalam konteks pengetahuan tidak mungkin diperselisihkan tentang bahwa sholat yang 5 waktu itu bukan sholat fardu, tapi sebenarnya adalah sholat sunnah. Itu tidak mungkin. Tapi kalau kemudian terkait dengan persoalan yang sifatnya shar', maka di sana kemudian ada ruang untuk kemudian kita boleh dan berhak memilih untuk tidak kemudian taat kepada pemimpin itu. Misalnya seperti yang baru saja kita lewati, bahwa kita berpendapat Lebaran sehari sebelumnya
Sementara pihak hukumah beranggapan bahwa Lebaran adalah sehari sesudahnya. Dalam hal ini kita punya ruang untuk kemudian berbeda dengan hukumah itu. Karena kita tahu jamaah yang berbahagia, tidak ada kemudian nas yang tentu secara sharih bahkan yang kemudian bertalian langsung dengan persoalan penetapan hilal itu. Justru yang ada adalah nas yang berpotensi untuk kemudian diperselisihkan, sehingga kemudian ada perbedaan pendapat. Dalam hal ini maka sekali lagi kita punya ruang untuk kemudian berbeda dengan keputusan pemimpin, seperti yang sudah kita lewati beberapa saat yang lalu. Berikutnya, wa ulul amri, dan ulul amri itu adalah humul a'immatu, mereka itu adalah para pemimpin, wassalatinu, dan para sultan, wal qudatu, dan para hakim, wa kullu man kanat lahu wilayatun syar'iyyatun, dan setiap orang yang dia mempunyai kekuasaan yang sifatnya itu syar'i, artinya dia berkuasa tetapi sesuai dengan syariat. Jadi penguasa ini berjalan mengatur negara ini, mengatur sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya itu sesuai dengan syariat. Jadi disebut wa kullu man kanat lahu wilayatun syar'iyyatun. La wilayatun taghutiyatun, bukan sebuah kekuasaan atau kepemimpinan yang sifatnya taghut. Jadi ini tentu lawan dari syariat. Maka sudah barang tentu siapapun yang punya kekuasaan memimpin sesuatu yang sifatnya taghutiyah, yang bertentangan dengan syariat, itu ini adalah tidak bisa dianggap sebagai ulul amri. Wal muradu ta'atuhum fima ya'muruna bihi wa yanhauna anhu, dan yang dimaksud taat kepada mereka itu adalah terkait dengan apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang. Yang diperintah kita lakukan, yang dilarang kita jauhi. Tentu saja malam takun maksiatan, selama ini tidak bersifat maksiat. Ini kita semua sudah paham. Oleh karena itu kemudian dilanjutkan fala ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Oleh karena itu tidak ada yang namanya ketaatan itu di dalam maksiat kepada Allah. Jadi kalau sifatnya keputusan itu adalah bertentangan dengan kemauan Allah Subhanahu wa taala juga Rasulnya, maksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak ada ketaatan di sana. Wa qala Jabir bin Abdullah, Jabir bin Abdullah menyatakan, wa Mujahidun wal Hasanul Basri, juga Al Hasan Al Basri, wa Abul Aliyata, juga Abul Aliyah, wa Atha bin Abi Rabah, juga Atha bin Rabah, wa Ibnu Abbasin, dan Ibnu Abbas, wal Imamu Ahmad fi ihdar riwayataini anhu, juga Imam Ahmad pada salah satu dari dua riwayat. Ialah yang berbunyi, inna ulil amri, sesungguhnya ulil amri itu adalah mereka itu adalah ahlul Quran, ahli Quran, wal ilm, dan ahli ilmu. Jadi disebut ahli Quran itu ya tentu maksudnya sikapnya, perilakunya, keputusan-keputusannya itu tentu didasarkan kepada Al-Quran, justru tidak bertentangan dengan Al-Quran. Wal ilm tentu juga didasarkan kepada ilmu yang benar, tentu saja, bukan dalam pengertian bukan ngawur begitu.
bukan karena penguasa kemudian tidak mengikuti kaidah-kaidah ilmu. Karena kita tahu jamaah yang berbahagia, kekuasaan itu cenderung untuk kemudian menjadikan yang berkaitan itu tidak taat kepada aturan-aturan dan kaidah-kaidah ilmu, karena dia punya kuasa. Naudzubillah min dzalik. Wa bi qala Malikun wa Dhahhak, dan berdasar riwayat ini Malik dan Ad-Dhahhak berpendapat. Artinya Malik dan Ad-Dhahhak berpendapat seperti yang disebut barusan di dalam riwayat ini. Berikutnya, fa in tanaza'tum fi syai' al-munaza'atu al-mujadzabatu. Munaza'ah, tanaza'tum, tanaza'a yatanaza'u. Kemudian munaza'ah itu maksudnya adalah berarti saling mencabut. Ini secara bahasa. Mujadzabah saling menarik. Wan nazu al-jadb. Naza itu adalah al-jadb. Jadi maksudnya tanaza'tum itu secara bahasa berarti saling menarik. Artinya tidak bertemu. Pihak sini menarik pendapatnya sesuai dengan pendapatnya, pihak yang sana menarik sesuai dengan apa yang dia yakini. Jadi tidak bertemu, terjadi perbedaan pendapat, terjadi perselisihan, terjadi jidal, berdebat misalnya. Ka'anna kulla wahidin, sehingga seolah setiap seorang itu yantazi hujjatal akhar, itu mencabut hujah yang lain, yang maksudnya tidak menerima. Wa yajdzibuha, dan menariknya. Wal murad, yang dimaksud adalah al-ikhtilafu wal mujadalah. Jadi yang dimaksud adalah ikhtilaf, berbeda pendapat, dan mujadalah, berdebat. Jadi jamaah yang berbahagia, kalau kemudian terjadi perbedaan pendapat, bahkan sampai pada tataran perdebatan, maka Allah mengajarkan, maka kemudian rudu, kembalikan itu kepada Allah dan Rasulnya. Ini merupakan prinsip yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang berbahagia, manusia yang Allah karuniai akal, kemudian dikaruniai teks dalam bentuk Al-Quran Al-Karim, juga sunnah Rasulnya, ketika menemukan nas-nas yang sifatnya saya sampaikan, itu tentu kemudian ada kecenderungan untuk bisa menyimpulkan sesuatu yang berbeda dengan orang lain. Orang lain mungkin menyimpulkan A, mungkin kita menyimpulkan B, atau bahkan yang lain menyimpulkan C, gitu. Jamaah yang berbahagia, tentu kita sebagai manusia yang berakal, yang juga Allah karuniakan nafsu ini, ada kecenderungan untuk kemudian tidak mau kalah. Kecenderungan inilah yang kemudian harus benar-benar ditepis, bahkan dipupus, untuk kemudian ditiadakan dari hati kita ini. Karena jamaah yang berbahagia, kecenderungan untuk kemudian tidak mau kalah itu sesungguhnya adalah bukan sifat atau sikap yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga oleh Rasulnya. Karena di sini Rasul Allah menyatakan kembalikan perselisihan itu kepada Allah, juga kepada Rasul. Artinya kita harus benar-benar bersih dari tendensi, apakah itu mungkin tendensi yang sifatnya pribadi, atau mungkin yang sifatnya keumatan dan seterusnya. Dengan kata lain,
ketika kita meyakini sebuah kebenaran, karena jamaah yang berbahagia, insya Allah selagi kita senantiasa berupaya di dalam jalurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah dengan baik, senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah hati kita pasti tahu kebenaran. Jadi kita tahu bahwa pendapat ini benar, tapi kemudian na'udzubillah min dzalik, terkadang kemudian kita na'udzubillah, terkadang kemudian kita mengingkari itu. Pengingkaran kita terhadap sesuatu yang kita anggap benar ini tentu terkadang karena sesuatu yang bermacam-macam sifatnya. Ada yang bersifat tentu pribadi, mungkin sifatnya, atau mungkin sifatnya materi, kemudian pangkat dan seterusnya, dan bahkan pengaruh mungkin. Padahal jamaah yang berbahagia, menarik sebuah pendapat, rujuk kepada yang benar, itu bukan sesuatu yang hina, itu justru sesuatu yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada hinanya kita rujuk kepada kebenaran, meskipun mungkin sebelumnya kita sudah pernah menyampaikan dan bahkan berfatwa sesuatu yang kemudian kita rujuk kepada fatwa berikutnya yang kita anggap benar itu. Nah, oleh karena itu jamaah yang berbahagia, sekali lagi, keputusan apakah itu hukum atau keputusan yang sifatnya agama, itu tentu ketika sifatnya zon ini sangat bertalian dengan hati orang yang menetapkan itu. Kalau dia mau jujur, maka insya Allah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan dulu. Wa fihi, dan padanya, ya pada kalimat ini, firman Allah ini, dalilun, menjadi dasar ala anna ahlal imani, bahwa sesungguhnya orang yang mukmin itu, gitu, qad yatanaza'una fi ba'dil ahkam, terkadang mereka terjadi perselisihan pendapat dalam sebagian masalah hukum. Tidak mustahil terjadi kita orang-orang yang beriman ini berbeda pendapat dengan saudara-saudara kita sesama mukmin yang lain dalam persoalan sebagian hukum. Wala yakhrujuna bidzalika 'anil iman, dan yang demikian ini tidak mengeluarkan kita yang mukmin ini dari status keimanannya. Artinya ketika terjadi perbedaan pendapat kita dengan saudara kita mukmin yang lain, itu tidak kemudian menyebabkan kita ini keluar dari iman kita, tidak kemudian kita ini menjadi kafir. Itulah gampangnya. Jadi saudara kita berpendapat misalnya bahwa masalah tersebut sebenarnya adalah wajib misalnya, tapi kita berbuat sunnah misalnya, ini tidak bisa menyebabkan keluar dari keimanan kita itu. Tentu saja, sekali lagi jamaah bahagia, kalau sifatnya sudah qat'i, ini tidak mungkin terjadi perselisihan. Wal maksudu, dan maksudnya, anna ahlal imani, sesungguhnya ahli iman, orang mukmin maksudnya, itu la yukhrijuhum tanazu'uhum fi ba'di masailil ahkam. Perselisihan mereka itu tidak menyebabkan mereka keluar dari keimanan mereka itu, yang notabene dalam persoalan sebagian masalah hukum itu. An haqiqatil iman, dari hakikat keimanannya. Jadi ini ditegaskan. Jadi tidak menyebabkan orang itu kemudian keluar dari keimanannya atau kafir, tidak mungkin. Dengan catatan, idza raddu ma tanaza'u fi ilallahi wa rasul. Dengan catatan, idza raddu, apabila mereka mengembalikan
apa yang mereka perselisihkan itu kepada Allah dan kepada Rasulnya. Jadi di sini berarti menunjukkan harusnya ketika terjadi perbedaan pendapat, ego kita itu tidak ada di sini dalam persoalan. Artinya harus benar-benar kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berpendapat itu harus ikhlas, bukan karena sesuatu. Harus karena kebenaran itu sendiri. Meski mungkin kita harus mencabut sebuah fatwa mungkin. Kama syaratallahu alaihim, sebagaimana yang Allah syaratkan atas mereka biqauli, dengan firman-Nya itu yang berbunyi farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikan itu kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, kalau memang kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini jadi kalau memang kita beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan gengsi gitu, jangan malu, rujuk kepada Allah dan Rasul, rujuk kepada nas gitu. Jangan kepada nafsu. Naudzubillah min dzalik. Wa fi syai'in, dan dalam kata syai', kan ada kata tadi fa in tanaza'tum fi syai', nah itu maksudnya kata syai' itu. Jadi wa fi syai'in, dan pada kata syai' itu nakiratun, adalah bentuk nakirah, artinya kampanye ada alif lamnya lah gitu kampanye nakirah. Fi siyaqi syarti, dalam konteks syarat. Jadi tadi dikatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul in kuntum, itu syarat. Ta'ummu kullama tanaza'u fihi al-mu'minun, adalah bersifat umum untuk setiap apa yang diperselisihkan oleh kaum mukmin. Min masail diyat, apakah itu termasuk masalah-masalah diyat, diqqatan wa jillatan, baik yang sifatnya diqqah, jika itu bisa dimengerti detail gitu, atau mungkin yang sifatnya jillah, yang hal-hal yang sifatnya global lah, tidak detail. Jaliyatan wa khufyatan, baik yang sifatnya terang ataupun yang sifatnya samar. Walhasil kata syai' itu ingin menunjukkan bahwa yang diperselisihkan itu ya dalam persoalan apapun gitu. Dalam persoalan apapun dan dengan sifat apapun juga, apakah yang jelas, apakah yang samar, apakah yang detail, apakah yang global. Pokoknya apapun yang diperselisihkan. Qala Syaukani menyatakan zahiru qawlihi fi syai'in, zahirnya ucapan Allah syai' tadi itu, fi syai' itu adalah yatanawalu umurad dini wa dunya, adalah mencakup persoalan agama dan mencakup persoalan keduniaan. Jadi baik yang diperselisihkan tentang masalah agama ataupun masalah yang sifatnya dunia, itu mestinya dirujuk kepada agama, kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena kita tahu jamaah yang berbahagia, hal-hal yang sifatnya keduniaan itu juga diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu terkait dengan perbuatan, sikap, atau mungkin yang terkait dengan kebahasaan. Misalnya kita ambil contoh misalnya bahwa Allah menyatakan au jaa ahadun minkum minal ghaidi aw lamastum nisa, lamastum misalnya secara bahasa adalah berarti saling menyentuh gitu. Nah, ini juga terjadi perbedaan pendapat. Apa yang dimaksud dengan lamastum di sini? Gitu. Nah, tentu merujuknya adalah kepada Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana caranya?
Ya, dengan melihat nas-nas apakah Quran atau hadis yang bertalian dengan hal-hal yang sifatnya seperti ini, yang sifatnya kebahasaan ini. Gitu. Allah menyebut lamastum tentu adalah untuk menghindari kalimat yang sifatnya vulgar. Tidak mungkin sebuah kitab suci menyebut sesuatu yang bertalian dengan suami istri dengan bahasa vulgar, itu tidak mungkin. Nah, sehingga demi menghindari bahasa yang vulgar itu dibuatlah ungkapan seperti yang tersebut, lamastum misalnya. Walakinnahu, akan tetapi lamma qala, ketika qala Allah menyatakan farudduhu ilallahi war rasul, tabayyana, menjadi jelas bi dengannya anna syai', sesungguhnya sesuatu al mutanaza'u fi, yang diperselisihkan padanya itu yahtassu bi umuriddin duna umurid dunya, adalah khusus terkait dengan persoalan agama, bukan terkait dengan persoalan dunia. Ini menurut pendapat penulisnya. Kalau kita berdasar kepada keumumannya, ya apapun selama itu bisa dirujuk kepada nas baik Quran atau hadis, maka harus dirujuk ke sana. Karena kita tahu Allah menurunkan agamanya adalah untuk mengatur semuanya, yang sifatnya ta'abudi ataupun yang sifatnya keduniaan. Warraddu ilallahi, dan mengembalikan kepada Allah itu maksudnya adalah warraddu ila kitabihil azizi, yaitu mengembalikan kepada kitabnya yang aziz, yaitu kepada Al-Quran. Warraddu ila rasul, dan mengembalikan kepada Rasul, dia itu maksudnya adalah arraddu ila sunnatihil mutahharati, yaitu dengan mengembalikan kepada sunnahnya yang suci itu ba'da wafati, ba'da mauti, setelah meninggalnya beliau. Wa amma fi hayati, adapun ketika masih hidupnya, farraddu ilaihi su'alu, merujuk kepada Rasul itu adalah dengan cara bertanya, karena Rasul masih hidup. Hadza makna raddi ilaihim, inilah yang dimaksud dengan rad, mengembalikan baik kepada Allah ataupun kepada Rasulnya. Jamaah yang berbahagia, sebagai tambahan, dalam konteks hukum merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, ketika terjadi perbedaan pendapat itu, kalau sifatnya adalah sesuatu yang qat'i, maka tentu merujuknya adalah kepada nas-nas baik Quran ataupun Sunnah atau hadis. Tapi kalau yang dijadikan perselisihan itu adalah sesuatu yang sifatnya zon, yang tidak qat'i, tidak pasti, atau bahkan yang tidak ada nasnya, maka ulama membuat rumusan. Caranya adalah yang pertama, yaitu dengan apa yang disebut ijtihad bayani, yaitu yang sifatnya bayani. Bayani itu artinya adalah dengan mencari. Kalau yang dipersoalan itu adalah umum, dicari dalil, barangkali ada yang mengkhususkan. Kalau yang diperdebatkan itu adalah persoalan mutlak, cari, barangkali ada dalil yang mutlak, yang muqayyad, begitu seterusnya. Cara berikutnya adalah apa yang disebut dengan ijtihad istidlali, yaitu dengan menetapkan berdasar kepada salah satu dari 9 teori hukum terkait dengan persoalan istidlal. Di antaranya apa yang disebut dengan istishab. Seperti pernah saya sampaikan, istishab itu diantaranya adalah misalnya, contoh yang konkret yang sering kita dengar, misalnya memperbaharui nikah. Di Bangil sering kita dengar itu, memperbaharui nikah. Adanya pendapat memperbaharui nikah itu karena ada anggapan khawatir kalau pernikahannya sudah batal. Nah, yang seperti ini masuk dalam kategori tadi. Ijtihadnya adalah istidlal, yang istishab itu kembali kepada ketentuan aslinya
pada asalnya pernikahan itu adalah masih sah. Yang ketiga, yang terakhir adalah apa yang disebut dengan istidlal qiyasi. Jadi mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya itu maksudnya adalah dengan memakai teori kias. Karena kita tahu kias itu adalah kemudian menyamakan sesuatu yang belum jelas kepada nas hukum yang sudah diterangkan baik oleh Allah dan oleh Rasulnya. Demikian jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada.